Hai sobat, jika diteliti lebih jauh, tahukah kalian bahwa fenomena kemacetan lalu lintas ada hubungannya dengan pendapatan asli daerah? Begini ceritanya. Sudah beberapa tahun ini, fenomena kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota-kota besar seperti halnya Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lain sejenisnya. Tentu saja akibatnya sangat besar bagi masyarakat, sangat merugikan tetapi tidak mudah dimodelkan dan diuangkan. Yang jelas, karena hal itu, produktivitas masyarakat menjadi berkurang. Penyebab kemacetan lalu lintas cukup banyak dan beragam. Di antara faktor sebab itu adalah karena jumlah kendaraan yang beredar telah melebihi pertumbuhan jalan baru. Oleh sebab itu, salah satu solusi bagi masalah kemacetan ada pada sisi ini, normalisasi jumlah kendaraan yang beredar. Sebagian pemerintah daerah, provinsi, dengan alasan memahami kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih, telah memberlakukan kebijakan pengampunan, sementara, selama 3 hingga 6 bulan. Dengan kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan atau penghapusan sanksi administrasi bagi pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak, penghapusan denda keterlambatan dan diskon pokok pajak atau biaya balik nama. Tujuan kebijakan ini adalah untuk 1. Mendorong wajib pajak membayar tunggakan pajak kendaraan yang selama ini diabaikan. 2. Mengurangi defisit, daripada tidak sama sekali, penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. 3. Mengurangi jumlah kendaraan bodong yang tidak tercatat aktif di basis data Samsat. 4. Memberi kesempatan kedua bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi hingga bisa tetap tertib administrasi. Dengan kebijakan ini, sebagai misal, jika seseorang terlambat membayar pajak motor selama 3 tahun, seharusnya ia harus membayar pokok pajak plus denda setiap tahun, maka ia cukup membayar pokok pajak saja, dendanya dihapus. Sebenarnya, jika dikalkulasi, maka nilai pajak hampir semua kendaraan bermotor yang digunakan sehari-hari, apalagi untuk usaha, per tahunnya lebih kecil daripada biaya-biaya yang dikeluarkan si pemilik untuk bahan bakar berikut operasional dan pemeliharaannya dalam setahun. Dengan demikian, jika yang bersangkutan mengaku tidak mampu membayar pajak, maka logikanya, ia juga tidak akan mampu mengoperasikan kendaraannya. Pemerintah daerah sudah kurang baik bagaimana? Tetapi coba perhatikan, di jalan raya masih banyak kedapatan, terutama motor-motor atau mobil yang 1. Berpenampilan kumuh, 2. Dilengkapi dengan knalpot dengan suara yang mengganggu, 3. Kenampakan fisiknya sudah tidak sesuai lagi dengan spesifikasi awalnya, 4. Tidak berplat nomor, 5. Tahun-tahun pembayaran pajaknya sudah kadaluarsa. 2015, 2018, 2019, 2020, 2024, 6. Mengangkut penumpang, barang, atau muatan yang berlebihan, terlalu tinggi dan atau terlalu lebar, hingga membahayakan para pengguna jalan yang lain, dan 7. Yang memenuhi kriteria-kriteria 1 hingga 6 di atas tetapi kendaraannya berasal dari luar daerah hingga patut diduga memang tidak akan membayar pajak. Dari pengamatan, pemandangan sehari-hari seperti itu seolah dibiarkan begitu saja hingga berkontribusi positif terhadap fenomena kemacetan, resiko kecelakaan lalu lintas, kedisiplinan, dan juga penurunan estetika kota. Pemandangan ini tentu saja bisa berakibat buruk pada para pemilik kendaraan yang sudah taat pajak. Mereka merasa kesal dan gemas dengan kondisi ini. Salah-salah, sebagai bentuk protes, mereka juga akan turut tidak membayar pajak kendaraannya suatu saat jika kondisi ini memang seolah dibiarkan. Sebenarnya, tidak membayar pajak, mungkin boleh-boleh saja, asalkan kendaraannya disimpan di garasi dan hanya digunakan di sekitar komplek perumahannya saja, tidak di jalan raya dan tidak terlihat oleh para pengguna lainnya yang taat pajak di jalan raya. Tetapi jika mau ke jalan raya, maka kendaraannya harus membayar pajak. Jadi, untuk menormalisasikan jumlah kendaraan yang memang layak dan berhak untuk menggunakan jalan-jalan raya, maka perlu dilakukan beberapa kebijakan seperti halnya. 1. Razia dan penertiban kendaraan bermotor secara rutin. 2. Memudahkan pemilik kendaraan, termasuk dengan menyederhanakan syarat dan sistem aplikasinya, untuk melakukan pembayaran pajak secara offline dan online dari mana saja dengan prosedur dan atau syarat yang sederhana dan mudah. Dengan kebijakan ini, maka pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak kendaraan bermotor akan sebanding dengan jumlah kendaraan bermotornya dan dananya cukup untuk membangun jalan-jalan baru. Memang, fenomena kemacetan tidak bisa terselesaikan hanya dengan menerapkan solusi atau kebijakan razia kendaraan bermotor dan disiplin pembayaran pajak-pajaknya. Tetapi solusi ini adalah awal yang baik. Solusi ini bisa mengatasi sebagian dari masalah-masalah kemacetan, defisit pendapatan asli daerah, dan mengurangi potensi kriminalitas yang terkait dengan kendaraan bermotor. Setelah itu,
solusi-solusi di sektor lain juga dapat ditempuh. Tetapi, solusi-solusi lain itu adalah hal lain yang merupakan tanggung jawab di sektor-sektor lainnya. Masing-masing perlu pembahasan tersendiri. Yang jelas, kita perlu memahami persoalan ini secara benar, akurat, dan komprehensif hingga solusi-solusi yang dibuat akan bersifat efektif, efisien, kolaboratif, dan berkelanjutan. Betul tidak? Ada pendapat lain atau saran? Terima kasih. Salam. Karena sebab satu dan lain hal, tidak setiap pemilik kendaraan bermotor 100% membayar pajaknya. Akibatnya, total pendapatan pajak di sektor ini lebih kecil dari yang seharusnya. Artinya, pendapatan pajak di sektor ini mengalami defisit. Apalagi jika semuanya, plus tunggakan tahun-tahun sebelumnya, diperhitungkan. Oleh sebab itu, sebagian dari pemerintah daerah mengadakan kebijakan pengampunan pajak selama 3 hingga 6 bulan. Akibat kebijakan ini, sebagian dari penunggak pajak kendaraan segera sadar dan kemudian membayar pajak kendaraannya hingga total defisit pendapatan pajak menjadi berkurang. Meskipun demikian, kebijakan yang tergolong lunak ini belum tentu mampu menginsyafkan semua pemilik kendaraan, khususnya yang masih merasa kesulitan dalam membayar pajak karena ada syarat atau prosedur yang belum terpenuhi, dan mereka yang memang secara sengaja sudah berniat untuk tidak akan membayar pajak. Dengan demikian, jika masih diperlukan, setidaknya, terdapat 2 potensi kebijakan lagi yang dapat diterapkan sebagai tambahan. 1. Yang bersifat lunak dengan menyederhanakan dan memudahkan syarat prosedur pembayaran pajak, dan 2. Yang bersifat keras dengan memeriksa, merazia, kendaraan, di jalan, yang terindikasi pajaknya belum dibayarkan. Kedua kebijakan tambahan ini tentu saja akan segera merangsang kesadaran sendiri atau keterpaksaan untuk membayar pajak hingga akhirnya defisit pendapatan makin berkurang. Meskipun demikian, karena satu dan lain hal, tentu saja masih ada saja sejumlah kendaraan yang aneh-aneh atau pajaknya tidak dibayarkan. Tetapi karena ada kebijakan razia, maka kendaraan-kendaraan itu cenderung menyingkir dari jalan raya hingga total volume kendaraan yang beredar di jalan menjadi berkurang, menjadi normal. Artinya, fenomena kemacetan berkurang, sementara keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan makin meningkat.